Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Rantai Pasok Agribisnis golongan H akan mempresentasikan terkait rantai pasok yang ada pada usaha tani. Usaha tani itu sendiri merupakan usaha yang dilakukan oleh petani dalam mencukupi kehidupan mereka. Peran usaha tani pada rantai pasok adalah sebagai penyedia atau pemasok dari bahan baku kepada produsen, atau dari petani bisa menjual langsung kepada konsumen. Selanjutnya adalah transportasi. Transportasi memiliki peran penting dalam manajemen rantai pasok. Dalam konteks rantai pasok, transportasi sendiri itu berperan penting karena apa? Karena sangatlah jarang suatu produk itu diproduksi dan juga dikonsumsi dalam satu lokasi yang sama. Strategi rantai pasok yang diimplementasikan dengan sukses sangat memerlukan adanya pengelolaan transportasi yang tepat. Manajer transportasi sendiri pada suatu perusahaan itu memiliki tanggung jawab terhadap pergerakan sediaan barang dari perusahaan kepada pelanggannya. Pengelolaan kegiatan transportasi sendiri yang efektif dan juga efisien itu akan memastikan pengiriman barang dari perusahaan kepada pelanggannya dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan juga tepat penerima. Kinerja transportasi akan menentukan kinerja pengadaan, produksi, dan juga customer relationship management. Tanpa adanya kinerja transportasi yang handal, maka akan dapat dipastikan bahwa hampir seluruh aktivitas utama rantai pasok tersebut tidak akan berjalan secara efektif dan juga efisien. Ketepatan pengiriman barang akan membantu perusahaan untuk bisa mengurangi sediaan barang, biaya penyimpanan, kemudian biaya material handling. Dalam konteks manajemen rantai pasok, fungsi penting dari transportasi itu memberikan solusi layanan logistik, pergerakan produk, dan juga penyimpanan barang. Aktivitas dari transportasi itu juga akan mengkonsumsi sumber daya keuangan. Karena apa? Karena penggunaan tenaga kerja sopir, kemudian ada konsumsi bahan bakar minyak, pemeliharaan kendaraan, modal yang diinvestasikan, dan juga ada resiko kehilangan serta kerusakan produk selama aktivitas transportasi juga bisa menimbulkan biaya atau kerugian yang sangat signifikan. Sehingga bukan tidak mungkin bahwa biaya transportasi itu merupakan suatu komponen biaya yang terbesar dalam struktur biaya logistik sendiri. Setidaknya terdapat 6 pihak dalam manajemen transportasi sendiri, yaitu yang pertama ada pengiriman, kemudian ada penerima, kemudian ada perusahaan penyedia jasa transportasi, pemerintah, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah masyarakat. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tahapan yang ketiga dalam rantai pasok agribisnis, yaitu tahapan pengolahan. Nah, mungkin di sini teman-teman sedikit banyak tahu ya mengenai tahapan pengolahan dalam rantai pasok agribisnis itu seperti apa dan hubungannya dalam rantai pasok agribisnis itu bagaimana begitu. Tetapi di sini saya akan membahas lebih lanjut atau lebih mendalam mengenai tahapan pengolahan dalam rantai pasok agribisnis dan apa pentingnya tahapan pengolahan dalam rantai pasok agribisnis tersebut. Nah, untuk pengertian tahapan pengolahan sendiri merupakan tahapan yang menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh supplier untuk melakukan proses pengolahan yang nantinya menghasilkan produksi setengah jadi maupun barang jadi yang dibutuhkan oleh konsumen atau pelanggan. Nah, untuk tahapan pengolahan ini biasanya tidak hanya menggunakan tenaga kerja manusia saja, tetapi juga dapat menggunakan tenaga kerja mesin begitu. Nah, dalam tahapan pengolahan ini kan menghasilkan produk. Nah, produk ini akan dirancang, diproduksi, diverifikasi, kemudian dikoordinasikan untuk pengiriman ke konsumen gitu. Nah, manajer terkait akan menjadwalkan semua aktivitas dalam pengolahan, dalam produksi untuk melakukan produksi produk tersebut yang nantinya akan dikirim kepada konsumen gitu. Nah, tahapan ini paling intensif dari supply chain management untuk meningkatkan nilai tambah, dan perusahaan tersebut itu akan mengukur kualitas, output, dan produktivitas karyawan dalam memproduksi produk begitu.
Nah, jika terjadi pemberhentian dalam proses ini dapat menyebabkan penundaan pesanan. Nah, tentunya hal tersebut juga akan menimbulkan ketidakpuasan dari pelanggan atau konsumen sendiri. Nah, biasanya kendala yang menghambat tersebut yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan atau konsumen itu dapat ketika alat ataupun mesin mengalami kerusakan dan kemudian sumber daya manusianya itu tidak bisa menangani sendiri begitu. Jadi kurang proaktif untuk mengetahui penanganan dari alat yang mengalami kerusakan tersebut. Sehingga solusinya untuk alat tersebut menghindari alat tersebut kerusakan pada proses produksinya, alat tersebut dapat dilakukan proses perawatan secara berkala untuk mengurangi terjadinya kerusakan, dan untuk tenaga kerjanya itu dapat dilakukan pelatihan tenaga kerja lagi untuk penanganan alat ataupun mesin yang mengalami kerusakan yang mungkin nantinya terjadi lagi dalam proses produksi selanjutnya begitu. Nah, oleh karena itu pada tahapan ini, pada tahapan pengolahan harus dipastikan dengan lebih baik mengenai produktivitas tenaga kerja, mesin, dan juga peralatannya begitu. Ya, selanjutnya di sini adalah terkait distribusi dalam rantai pasok agribisnis. Nah, distribusi di sini memiliki peran penting dalam rantai pasok agribisnis dan akan dilaksanakan sedemikian rupa agar produk dalam rantai pasok agribisnis tersebut dapat tersampaikan ke tangan konsumen dengan tempat dan juga waktu yang tepat. Nah, pada tahap distribusi di sini tentunya akan dilakukan beberapa pertimbangan. Nanti akan terdapat beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah terkait biaya, lalu terkait fleksibilitas, lalu terkait efisiensi hingga kecepatan. Nah, dalam distribusi rantai pasok agribisnis merupakan suatu kegiatan di mana terjadinya perpindahan barang dari produsen hingga nanti akan sampai ke konsumen secara lebih efektif dan juga efisien. Karena dalam supply chain di sini akan mengutamakan yang namanya kerjasama dan juga koordinasi antar pelaku dalam rantai pasok agribisnis, maka dalam proses distribusi juga akan mengutamakan yang namanya kerjasama antar produsen, lalu nanti ke agen, ke pedagang besar dan juga pedagang kecil, ke supplier hingga nanti dapat sampai ke konsumen untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen. Nah, perpindahan produk tersebut hingga dapat dikonsumsi oleh konsumen yang nantinya akan menimbulkan kepuasan konsumen tentunya menjadi peran dalam distribusi rantai pasok agribisnis. Nah, yang terakhir yaitu penyimpanan. Penyimpanan atau inventory ini adalah tempat penyimpanan persediaan bahan baku atau barang yang disimpan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini terdapat satu contoh yaitu dalam suatu perusahaan itu terdapat persediaan bahan baku yang nantinya persediaan bahan baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, baik digunakan untuk suatu proses produksi maupun untuk dipasarkan kembali. Nah, inventory ini memiliki peran penting dalam logistik maupun manajemen rantai pasok untuk memperlancar aliran barang dan juga mempertahankan stabilitas dari suatu perusahaan. Nah, apabila persediaan bahan baku dalam suatu perusahaan ini dapat terkontrol dengan baik, maka kelancaran operasional perusahaan itu tidak akan terganggu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan 3 tepat, yaitu tepat harga, tepat waktu, dan juga tepat produk. Nah, apabila terdapat inventory ini tentunya diperlukan adanya manajemen inventory agar dapat mengatur dan juga menjaga persediaan bahan baku yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen inventory ini yang dimulai dari persediaan bahan baku, penyimpanan, dan juga persediaan bahan baku tersebut untuk dimanfaatkan dengan baik. Iya, cukup sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.